Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Sosial Media Manajemen dan Analitik ya. Hari ini sudah masuk pertemuan 9 teman-teman. Dan untuk materi hari ini tentang pengumpulan data media sosial, di mana pengumpulan data media sosial ini kita lakukan setelah kita mengukur kinerja ya. Jadi setelah kita mengukur kinerja dari hasil interaksi followers ataupun para pengguna internet, pengguna media sosial, kemudian kita kumpulkan data-data tersebut. Nah, nanti kita akan tahu nih data apa saja yang akan kita kumpulkan. Oke. Sebelum masuk materi, di sini ada pengertian dari pengumpulan data media sosial, di mana pengumpulan data media sosial itu merupakan proses mengumpulkan informasi ya dari berbagai platform media sosial dengan tujuan analisis tren, pemantauan sentimen, atau riset pasar. Data yang dikumpulkan bisa berupa interaksi pengguna, yaitu like, komen, dan juga share. Kemudian ada konten yang diposting, demografi pengguna, dan lain sebagainya. Di sini yang perlu di-highlight adalah pengumpulan data media sosial itu proses mengumpulkan informasi dari platform media sosial. Informasi yang dikumpulkan ini tadi berupa interaksi pengguna, bisa berupa like, comment, share, kemudian konten yang diposting, demografi pengguna, dan lain sebagainya. Kemudian dalam mekanisme kerja algoritma media sosial, pengumpulan data pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan melalui interaksi mereka dengan platform, di mana data ini bisa berupa preferensi konten, kemudian waktu yang dihabiskan untuk melihat suatu post, konten yang disukai atau dibagikan, serta teman-teman atau akun yang diikuti. Nih, ini data yang bisa dikumpulkan dari interaksi ya. Selain ini tadi, selain like, comment, share, kita juga bisa mengumpulkan preferensi konten, waktu yang dihabiskan untuk melihat post, konten yang disukai atau konten yang di-share, dan juga followers kita. Kemudian tujuan untuk pengumpulan data yang pertama untuk analisis kinerja, yaitu kita mengidentifikasi ya area yang perlu ditingkatkan. Misalnya eh, kita sudah post konten dalam bentuk gambar gitu ya. Ternyata jumlah like-nya sedikit. Berarti area yang perlu ditingkatkan itu like-nya tadi ya. Interaksi berupa like tadi yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua untuk riset pasar. Jadi setelah kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, nantinya kita bisa mengetahui kebutuhan ataupun tren yang sedang eh, dibicarakan saat ini itu apa. Yang pastinya untuk pengembangan produk ataupun layanan kita. Hmm. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, ini untuk analisis kinerja. Kemudian untuk mengetahui preferensi, tren, ataupun kebutuhan audiens untuk pengembangan produk. Itu adalah riset pasar. Kemudian yang ketiga, pemantauan sentimen. Jadi di sini kita lacak sentimen publik terhadap merek, produk, ataupun topik tertentu. Namanya juga memantau sentimen, berarti kita melacak sentimen tadi. Kemudian identifikasi peluang. Di sini kita menemukan peluang baru dalam hal konten, kampanye, ataupun segmen pasar. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Di sini dengan kita mengumpulkan data, kita bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan juga berbasis data. Karena kita sudah tahu ya data dari histori kita itu seperti apa. Kemudian selanjutnya metode pengumpulan data media sosial. Yang pertama ada metode dengan penggunaan tools analitik. Di sini masing-masing platform media sosial itu sudah menyediakan alat analisis yang bawaan gitu ya, bawaan. Jadi
untuk mengumpulkan data dasar seperti jumlah pengikut, kemudian keterlibatan postingan, dan juga demografi audiens itu lebih dipermudah. Kemudian selain tools bawaan, juga ada alat atau tools dari pihak ketiga. Jadi tools dari eksternal ya, eksternal dari platform tersebut. Itu bisa kita manfaatkan juga. Nah, di sini untuk tools dari pihak ketiga itu menawarkan fitur yang lebih komprehensif seperti untuk pemantauan sentimen, pelacakan kampanye, dan juga perbandingan kompetitif. Jadi biasanya untuk alat pihak ketiga itu ada yang berbayar juga. Kemudian scraping data. Metode scraping data, metode mengumpulkan data. Scraping itu artinya menyerok. Jadi kita kumpulkan data, semua data yang kita perlukan kita kumpulkan. Tetapi yang perlu diingat di sini kita harus tahu batasan hukum dan etika yang berlaku. Jadi tidak asal kita ambil data, apalagi data-data yang terkait dengan data dari pelanggan kita itu kan dilindungi oleh hukum. Kemudian dari proses wawancara atau observasi. Di sini kita bisa eh, menggunakan metode studi yang lebih mendalam seperti wawancara ataupun observasi sehingga kita bisa lebih memahami eh, perilaku dan juga preferensi pengguna. Karena kita bisa langsung menanyakan kepada eh, yang bersangkutan gitu ya, misalnya followers kita seperti itu. Kemudian untuk pemilihan alat pengumpulan data, di sini kan tadi ada beberapa macam alat ya, seperti alat bawaan, kemudian alat dari pihak ketiga. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Di sini untuk alat umum ada API media sosial atau Application Programming Interface, di mana untuk API itu memungkinkan pengguna mengakses data secara programatik. Seperti contohnya ada Twitter API, Facebook Grab API, dan juga Instagram Grab API. Kemudian ada web scraping tools. Ini untuk mengekstrak informasi dari halaman web media sosial. Kita bisa gunakan Beautiful Soup, menggunakan Python library. Kemudian ada Scrapy, kemudian ada juga Selenium. Untuk itu tadi ya, mengumpulkan informasi, menyerap informasi. Kemudian ada alat analisis sentimen. Di sini kita bisa menggunakan alat ini untuk penelitian yang melibatkan analisis sentimen. Seperti ada pada sentimen analisis, kemudian ada IBM Watson, Watson Natural Language in Understanding, dan lain sebagainya. Jadi memang intinya untuk analisis sentimen. Kemudian setelah kita memilih alat pengumpulan data, selanjutnya kita memahami batasan dan juga aturan platform. Jadi sebelum kita kumpulkan data tadi ya, kita harus memahami aturan-aturan dan juga kebijakan privasi dari masing-masing platform yang digunakan. Karena beberapa platform itu punya batasan seperti volume data yang bisa diambil, kemudian penggunaan data itu ada kebijakannya masing-masing. Jadi perlu dipahami. Kemudian baru kita memilih sampel data. Kita tentukan dengan jelas sampel data yang ingin kita kumpulkan, kemudian eh, apakah kita tertarik pada data dari seluruh platform atau hanya dari kelompok tertentu. Jadi kita tentukan nih di awal kita memilih eh, datanya itu semua dikumpulkan atau hanya sampel-sampelnya saja. Kemudian baru kita atur parameter dan juga filter. Kita bisa gunakan alat atau API ya untuk mengontrol jenis data yang kita peroleh. Kita bisa filter di situ parameternya apa yang digunakan. Kemudian misalnya di sini kita bisa atur rentang waktu, jenis konten, dan juga lokasi geografis. Jadi berarti parameternya dari
Ini ada rentang waktu, jenis konten, dan juga lokasi geografis. Ini parameternya. Kemudian baru kita penanganan rate limiting dan juga paginasi. Nih, beberapa API media sosial itu memiliki rate limit, batasan laju, yang membatasi seberapa sering kita bisa mengirim permintaan data. Kemudian, eh, kita juga bisa mengatur penggunaan alat untuk menghindari pelanggaran batasan. Kemudian, beberapa data yang mungkin bisa dibagi menjadi halaman-halaman tertentu, atau juga perlu menangani paginasi yang benar. Jadi, intinya kita setelah mengetahui ya kebijakan dari masing-masing platform tadi, kita eh, di sini melakukan pembatasan berapa kali kita mengirim permintaan data untuk pengumpulan data tadi. Kemudian baru kita pengelolaan data yang diambil. Kita pastikan untuk menyimpan data yang sudah diambil dengan cara yang terstruktur, kemudian juga dapat dikelola. Kita bisa gunakan beberapa format penyimpanan data seperti CSV, JSON, kemudian basis data, dan seterusnya, yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian baru kita melakukan pemantauan ataupun pembaruan. Misalnya ada data yang diperbarui, ya kita juga harus memperbarui data yang kita kumpulkan juga. Nah, di sini untuk monitor pengumpulan data secara berkala, kita harus pastikan kita gunakan alat ataupun teknik otomatisasi yang beroperasi dengan baik. Sehingga nanti kalau ada perubahan data itu, data yang kita kumpulkan itu otomatis langsung berubah gitu ya. Jadi langsung up to date. Kemudian baru kita validasi dan kualitas data. Kita lakukan validasi untuk memastikan keakuratan dan juga kebersihan data. Jangan sampai ada yang duplikat, kemudian ada yang salah, dan seterusnya. Termasuk kita menangani data yang hilang ataupun data yang cacat, itu kita harus pastikan benar-benar. Kemudian baru kita pastikan keamanan dan juga privasi data. Karena eh, data yang kita ambil itu ada kepatuhan aturan privasi, ada juga regulasi yang berlaku, sehingga kita harus menjaga keamanan data tersebut agar eh, jangan sampai ada kebocoran data gitu. Baru untuk etika dalam pengumpulan data media sosial, itu ada persetujuan pengguna. Ini untuk memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan persetujuan pengguna, terutama bagi data yang sifatnya pribadi. Harus ada persetujuan dari pengguna. Kemudian transparansi. Pengguna juga harus tahu tentang jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut akan digunakan, itu harus diketahui oleh pengguna, misalnya followers kita. Kemudian privasi, data pribadi pengguna harus kita lindungi dan tidak boleh disalahgunakan. Apalagi sampai dijual, itu tidak boleh sama sekali. Kemudian untuk kesesuaian, pengumpulan data itu harus sesuai dengan hukum dan juga peraturan yang berlaku. Jadi misalnya ada beberapa data yang sifatnya pribadi, ternyata pengguna tidak memperbolehkan, ya kita harus menyesuaikan, tidak boleh memaksakan untuk memiliki ataupun mengumpulkan data tersebut. Oke, mungkin itu tadi sedikit materi tentang pengumpulan data media sosial. Intinya, eh, di sini kita mengumpulkan beberapa data ataupun informasi ya, seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Informasinya bisa berupa like, comment, share, kemudian ada konten yang diposting, demografi pengguna. Demografi pengguna ini meliputi profil pengguna ya, seperti pendapatan, usia, kemudian eh, dari lokasi tempat tinggalnya, dan seterusnya. Kemudian ada pekerjaan juga, itu juga termasuk demografi pengguna. Sehingga
eh, ini yang lebih riskan demografi pengguna ini karena sifatnya data pribadi. Ya, untuk materinya sudah selesai. Untuk selanjutnya tidak ada tugas ya teman-teman. Nanti silakan dipelajari kembali. Bisa dipraktekkan untuk mencoba untuk mengumpulkan data yang sudah diperoleh ya dari postingan ataupun dari akun media sosial teman-teman yang sudah teman-teman buat dari tugas pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa absen di Mail Nusa. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.